Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Buat kasih karunia, anugerah yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang kami nikmati sampai hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat raya kami setiap hari. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Yesus layanan kami sehari. Tuhan akan syukur bagimu yang
kasih Yesusku, padamu daya kami sehari Tuhan akan syukur. Ibu, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, padamu daya kami sehari. Amin. Tuhan akan syukur padamu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan akan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan akan syukur. Syukur bagiku, syukur bagiku, terima kasih, kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terima kasih. Kau baik, kau kami puji, kami sembah, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh
teramat baik. Selamanya kau baik. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, haleluya. Kami bersyukur Engkau baik. Sungguh baik. Amat baik. Selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Kau selalu baik. Apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami, kami mau berkata Engkau baik. Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau tetap ada. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Baik apa yang Kau buat bagi kami. Dan jiwa kami menyadari kami mau tunduk pada kuasa-Mu, pada kedaulatan-Mu, pada kehendak-Mu, dan terus berkata Kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan ketika keadaan tidak seperti apa yang kita ingin,
Kami mau tetap berkata Engkau baik bagi kami, Tuhan. Bahkan saat kami tak dapat mengerti apa yang Kau izinkan kami alami, kami mau tetap berkata Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Sebab kami percaya Engkau setia bagi kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Di suka maupun duka Engkau ada. Di dalam segala keadaan Engkau ada. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Karena kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang sudah berkali-kali Kau nyatakan dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Sungguh baik. Teramat baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Oh, ya. Terpuji terpujilah nama-Mu. Kami aman di dalam-Mu, karena Engkau setia. Engkau selalu ada. Engkau tak pernah tinggalkan. Engkau tak pernah biarkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih.
Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ya baik. Baik. Baik apa yang kau buat dalam hidup. Sekalipun terkadang tidak sesuai dengan apa yang daging kami ingin. Tapi kami mau tetap berkata, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam telah Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau tuangkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Amen, amen. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang berkali-kali menolong kami. Engkau yang berkali-kali menguatkan kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia di sepanjang jalan hidup kami. Di setiap musim hidup kami. Bahkan di dalam rasa sakit dan duka kami. Di dalam sukacita kami. Dalam segala keadaan, Engkau ada bagi kami. Saudara, kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Ke dalam tangan Allah yang setia menjagai kami. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab kami mau terus pegang janji firman-Mu. Kami simpan dalam hati kami. Sehingga itu menjadi respon otomatis kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Silakan Pak Yosia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Sharing kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-25 ya. Jadi judul perikopnya pada pagi hari ini adalah, kalau LAI menulisnya adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Ya, saya bacakan dari ayat yang pertama. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Jadi kalau kita baca dari perikop pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-29 ini
Amsal yang dituliskan oleh Raja Hizkia, ya, sekalipun tidak dibilang bahwa Hizkia yang menuliskan, ya, tetapi dia dibantu oleh pegawai-pegawainya. Jadi apa yang penting sebenarnya dari siapa sih sebenarnya Hizkia ini, ya? Hizkia ini adalah raja eh, Israel. Kita tahu ya bahwa setelah Daud dan Salomo, kerajaan Israel itu terpecah dua, ya, ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Nah, Hizkia ini adalah raja selatan. Kita lihat ya bagaimana eh, sejarahnya, ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kita perlu juga belajar sedikit ya bahwa kerajaan utara ini sebenarnya tidak hidup di dalam Tuhan, tetapi kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda ini mereka hidup di dalam Tuhan. Jadi kita ingin tahu apa rahasianya, ya, kedua kerajaan ini. Kalau kerajaan utara itu hanya bertahan sekitar 100 tahun, sedangkan kerajaan selatan itu bisa bertahan sampai 350 tahun. Dan kita lihat juga karena kita baru-baru ini baru selesai pemilihan presiden, pemilihan apa kepala daerah, kita harus ngerti juga ya ini sebenarnya Amsal ini konteksnya berbicara kepada siapa, ya. Jadi kalau kita baca juga di Amsal pasal 25 ini berbicara kepada raja, kepada pemerintahan. Kita ingin tahu bagaimana rahasianya kerajaan ini dapat bertahan, ya. Kalau kerajaan selatan ini mereka bisa bertahan selama 350 tahun dan pergantian raja itu sekitar 24 raja, ya. Artinya mereka ini cukup stabil, ya, pemerintahannya. Rata-rata mereka bisa memerintah selama 15 tahun. Sedangkan kerajaan selatan itu rata-rata rajanya itu sering berganti, ya, sering berganti, dan 5 tahun sekali kayaknya sih rajanya ganti-ganti terus, dan masalahnya itu masalah kudeta, ya. Pemerintahannya itu nggak stabil karena apa ya? Karena mungkin mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita ingin belajar apa sih rahasia, rahasia supaya yang dituliskan oleh Hizkia ini, bagaimana mereka menjalankan pemerintahan, ya. Mereka belajar dari Amsal, ya. Amsal itu kan sebenarnya adalah mengenai praktikal-praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan di ayat yang kedua, dikatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Jadi ini ditujukan hubungan antara Tuhan dengan raja itu seperti apa. Ya, jadi di sini eh, pegawai-pegawai Hizkia ini menuliskan bagaimana Salomo, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu, ya, agar apa? Agar orang-orang menemukan rahasia-rahasia, ya, yang sebenarnya apa yang ada di dunia ini sifatnya Tuhan merahasiakan segala sesuatu, ya. Nah, tetapi dikatakan kemuliaan Allah itu justru merahasiakan, tetapi ke kemuliaan raja-raja justru mengungkapkan semua rahasia-rahasia Tuhan. Itu dikatakan seperti menemukan harta karun yang tersembunyi. Jadi sebenarnya apa dalam kehidupan kita, ya? Kita pagi-pagi hari ini juga kita koramdio, kita mencari rahasia Tuhan gitu, ya. Memang Tuhan sudah menyatakan dirinya rahasia-rahasia itu, tetapi di dalam firman Tuhan. Perlu bagi kita, ya, untuk belajar firman Tuhan, untuk mengetahui apa sih rahasia-rahasia Tuhan yang ada yang ada yang ada di dunia ini, yaitu penting sekali. Di ayat ketiga dikatakan seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja yang tidak terduga. Ya, jadi katakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengukur tingginya langit dan betapa dalamnya bumi atau laut yang Tuhan ciptakan. Demikian juga, ya, dikatakan bahwa untuk memahami hati seorang yang raja, memahami hati seorang raja ini sangat sulit sebenarnya. Itu sangat kompleks dan sebenarnya itu penuh juga dengan rahasia yang tidak dapat dipahami. Artinya seringkali kita mendengar ketika raja mengambil sebuah kebijakan, nggak mudah juga buat kita untuk memahami apa maksud dari raja itu. Jadi kita perlu hikmat, kita perlu belajar nasihat-nasihat. Di ayat keempat dikatakan, sisihkanlah sanga dan perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai besi. Jadi di sini dikatakan seperti proses pemurnian perak atau emas, ya. Jadi Tuhan ini, Salomo menggambarkan Tuhan ini sebagai tukang perak, ya, yang memurnikan umatnya seperti logam mulia, ya. Jadi ini bicara tentang apa? Di dalam pemerintahan yang efektif itu, pemerintah yang baik itu dia harus bisa membuang, ya, semua hal-hal yang buruk. Dikatakan juga bahwa hal-hal yang buruk itu dengan apa, ya? Ya, sebenarnya setiap pemerintahan itu harus melalui sebuah ujian. Ada masalah, ada persoalan, itu sebagainya adalah sebuah ujian dan pemerintah itu eh, harus disiplin menjalankan pemerintahan, ya. Nah, terus di ayat yang kelima dikatakan
sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh karena kebenaran. Ini nggak perlu ditafsirkan, artinya memang orang-orang yang ada di pemerintahan itu, orang-orang yang nggak benar ya memang harus disingkirkan. Ya, jadi Tuhan ingin seorang raja yang baik itu dia mau menyingkirkan orang-orang yang nggak benar di dalam pemerintahannya, baru pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Ayat ke-6 dikatakan, janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat pembesar. Nah, ini mungkin lebih kepada kita sebagai orang ya, ketika kita menghadapi seorang yang punya kedudukan, seseorang pemimpin, bagaimana sikap kita ya. Tadi kalau ini bicara tentang bagaimana sikap raja, ini bagaimana sikap kita gitu ya. Dikatakan janganlah menganggap diri kita itu lebih tinggi dari yang seharusnya ya. Jadi dalam hubungan kita juga dengan pemimpin ya, ini rumah nasihat dengan pemimpin di gereja, pemimpin di perusahaan ya, atau siapapun saja ya, dengan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dikatakan kita harus mempunyai sikap yang rendah hati ya. Jadi Tuhan mau supaya kita dalam berhubungan dengan orang lain, Tuhan ini mau menjadikan kita hati yang rendah ya, yang mau berbicara dengan lemah lembut. Di ayat ke-7 dikatakan, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu apa matamu lihat ya. Jadi kita belajar rendah hati ya. Kita kalau lihat dari belajar dari hal yang sebelum-sebelumnya dari perjanjian lama ya, bagaimana sejarah ketika Esther ya, dia mau menyelamatkan umatnya, dia menghadap Raja Ahasiveros, di mana dia juga menghadapi Naaman ya. Nah, tapi kita tahu bagaimana sikap seorang Esther ya. Ketika dia bertemu, dia tidak mau memaksakan atau menyatakan langsung keinginannya ya, tapi dia menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan perhatian dari raja ya. Kita lihat penting sekali buat kita ya. Eh, Kalau kita berhadapan dengan seseorang ya, orang yang kita perlu itu dikatakan eh, perlu buat kita itu untuk merendahkan hati. Menghadap dengan seseorang kita butuh, kita harus menghadapinya dengan rendah hati. Ya, jangan kita menghadapkan posisi kita lebih tinggi dari dia. Di ayat ke-8 dikatakan, janganlah terburu-buru kalau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Jadi ini mengingatkan agar kita juga dalam menyatakan sesuatu itu jangan terlalu tergesa-gesa ya dalam mengambil tindakan ya. Dikatakan juga jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Artinya kalau kita ada berselisih dengan siapapun, coba kita cool down dulu ya. Artinya jangan cepat-cepat kita buru-buru bawa ke pengadilan begitu ya, atau cepat-cepat kita maunya kita menang gitu ya. Nah, nasihat ini agar apa? Supaya kita jangan terburu-buru dia membawa semua perselisihan itu ke pengadilan hanya berdasarkan apa yang kita lihat saja ya. Coba kita belajar ya. Kita belajar untuk periksa faktanya, ya kita lihat situasinya dengan teliti. Apakah memang apakah memang eh, ini nggak perlu kita kita naikkan gitu ya, kita banding sampai ke pengadilan ya. Nah, terus ayat ke-9 dikatakan belalah perkaramu terhadap sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Jadi belajarlah untuk menyelesaikan perselisihan itu empat mata ya. Di sini dikatakan supaya apa? Supaya kita membantu dia menyelesaikan masalah, tapi kita tetap menjaga rahasia orang lain. Ya, karena pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang mau dipermalukan. Di ayat 10 dikatakan, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Jadi kembali lagi ini lanjutan dari ayat yang ke-10, kita harus belajar untuk menjaga reputasi, ya, menjaga reputasi orang lain. Dan yang bahaya itu adalah ketika kita menggosip orang, karena informasi yang salah tentang orang itu bisa sangat sangat merusak kredibilitas nama baik orang lain. Lanjut di ayat ke-11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Ya, sebenarnya inti dari pasal yang ke-25 ini sebenarnya ada di sini ya kalau saya lihat ya. Jadi betapa berharganya dan betapa indahnya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, kalau pada zaman dulu itu apel emas itu adalah sebagai simbol kemewahan di dalam istana raja ya.
Nah, sedangkan pinggan itu menunjukkan tempat yang sangat bernilai. Nah, jadi mau dikatakan di sini adalah perkataan kita, ya, nasihat kita yang bijaksana itu jika kita sampaikan pada saat yang tepat itu memiliki nilai yang sangat tinggi, ya, yang bisa memberi pengaruh yang sangat baik, ya, ya tentunya kepada banyak orang. Jadi eh, Hikmat Amsal pada pasal yang ayat yang ke-11 ini dikatakan, ya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel dan di dalam pinggiran perak. Saya lanjut di ayat 12. Teguran orang yang bijaksana adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi berbicara dengan bijaksana itu sangat penting, ya. Kita jadi tidak hanya menyampaikan pesan yang benar, tetapi juga pada intinya apa? Bukan hanya kebenaran saja, tetapi bagaimana kita dalam perkataan kita itu bisa menjaga hubungan, menciptakan suasana yang harmonis. Nah, kadang ada kalanya fakta, realita yang ini ada kalanya nggak perlu kita katakan ya, kalau pada akhirnya itu menjadi pesan yang tidak baik, ya bisa merusak hubungan, bisa bisa menciptakan suasana yang kacau begitu ya. Nah, di ayat ke-13 dikatakan, seperti sejuknya salju di musim panen, demikianlah pesuruh setia bagi orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuannya. Jadi, ini kok ada salju ya di musim panen ya. Ini tentunya agak kontras juga ya. Karena memang pada waktu panen harusnya nggak ada salju ya. Nah, tapi ini menggambarkan tentang apa? Jadi, karena salju itu biasanya turun ya pada musim dingin, sementara kalau panen itu kan cenderungnya di musim musim panas ya. Jadi, sebenarnya ini bicara tentang hal-hal yang bisa menyejukkan hati. Ya, jadi di saat orang lagi panas, di saat orang lagi emosi, dikatakan salju yang datang pada waktu yang tidak tidak biasa itu justru bisa menyegarkan, itu menyenangkan. Jadi eh, kita pun orang-orang yang sudah dipercayakan ya kepada kita sebuah tanggung jawab, kita juga harus bisa menjalankan tugas kita. Ya, artinya kita harus bisa menjadi penyejuk gitu ya dimanapun kita ada ya, itu kita bisa membawa angin yang sangat sejuk di tengah-tengah di tengah-tengah permasalahan ya. Nah, terus di ayat 14 dikatakan awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Ya, kita tahu kalau saya bekerja di pertanian di kebun ya, itu biasanya hujan itu sangat berharga. Karena kalau udah musim kemarau, kita mau mupuk nggak bisa ya. Jadi kalau kalau kita nggak mupuk berarti kita nggak dapat duit nih tahun depan kan begitu ya. Nah, dikatakan awan dan angin tanpa hujan ya. Jadi ini seperti kita melihat awan ya, kita berharap ini hujan, nah tetapi nggak hujan gitu ya. Jadi ini seperti apa? Ini seperti menggambarkan bagaimana kadang hidup kita itu seperti itu ya, bisa mengecewakan orang lain. Ya, jadi awan yang biasanya menandakan hujan akan datang, tetapi tidak ada hujan ya. Jadi jangan sampai juga ya kita menjadi memberi rasa kecewa kepada seseorang ya. Jadi ya, ini sekarang sering diibaratkan seperti gini gitu loh. Apa kita sering ketemu orang yang suka membanggakan kekayaannya ya. Dia punya dia cukup berhasil dalam dalam apa usahanya ya. Nah, tetapi dia tidak pernah apa memberi ya. Artinya nggak punya kemurahan hati gitu ya. Nah, itu kan sama juga dianggap sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang kosong gitu ya. Jadi jangan sampai juga ya kita belajar dari Amsal ini hidup kita juga seperti itu. Kita kelihatan diberkati tapi sebenarnya kita nggak pernah jadi berkat buat orang lain gitu ya. Hanya sebagai pajangan aja begitu. Dari ayat 15 dikatakan dengan kesabaran seorang pengusaha dapat diyakinkan dan lidah lembut itu mematahkan tulang. Ya, jadi memang kesabaran itu sangat penting ya. Karena dikatakan kesabaran seseorang itu ya itu bisa mematahkan tulang. Ya, artinya dalam segala situasi gunakanlah pendekatan yang sabar, pendekatan yang penuh kelembutan ya daripada kita langsung ya kadang memang to the point juga ada buruknya juga ya. Kita langsung kepada masalahnya terus kita sangat agresif, yang penting tujuan kita tercapai ya. Nah, itu dikatakan
justru itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, justru kita harus dengan penuh kesabaran, karena dikatakan bahwa mengatasi kerasnya hati seseorang itu ya bisa mengalami perubahan kalau kita penuh kesabaran. Nah, kesabaran ini tentunya kalau orang penuh kasih ya, nggak ada orang yang nggak ada kasih tiba-tiba jadi sabar gitu, nggak ada gitu ya. Harus penuh kasih dulu baru bisa menjadi orang yang penuh kesabaran. Ya, artinya hadapilah segala sesuatunya dengan penuh kasih ya, dengan tidak memaksakan kehendak kita ya. Terus ayat 16 dikatakan kalau engkau mendapat malu, makanlah secukupnya, janganlah sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Jadi kembali lagi ini sebenarnya bicara bagaimana kalau ada buah-buah roh, maka yang paling paling tinggi itu adalah penguasaan diri. Ya, perlu sekali buat kita untuk mengendalikan diri. Ya, dikatakan di sini juga ketika kita mengendalikan diri, kita juga tidak berkelebihan ya. Misalkan dalam hal makanan, dalam hal mengumpulkan harta, ya, supaya apa? Dikatakan makananlah secukupnya. Ya, jadi jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu engkau memuntahkannya. Ya, artinya perlu kita mencari kehidupan, perlu buat kita untuk memiliki harta, tapi jangan sampai berlebihan. Ayat ke-17 dikatakan, kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencinya. Nah, di sini juga ini bicara bagaimana relasi kita dengan seseorang itu, kita juga harus, misalkan bertamu ke tempat orang lain, kita harus bisa menghormati privasi orang lain. Ya, ketika kita bertemu dengan banyak orang lain, coba hargai ya pendapat orang lain. Ya, terus ayat 18 dikatakan orang bersaksi dusta terhadap sesama adalah seperti gada dan pedang atau panah yang tajam. Jadi sebenarnya ini bicara tadi ya menggosip, bersaksi dusta ini mempunyai daya rusak yang luar biasa. Jadi hati-hati ya. Artinya kita harus bisa menjaga kredibilitas orang lain. Ya, jangan ini menjadi kebiasaan kita ikut bagaimana orang dunia, bagaimana kalau kita lihat juga dalam kita baru selesai pesta demokrasi ya, bagaimana orang menghalalkan segala cara merusak reputasi orang. Jadi menang bukan karena memamparkan apa program kerja, tapi menang dengan cara jelek-jelekan orang lain ya, itu bahaya sekali. Nah, terus selanjutnya saya bacakan aja karena ini waktunya juga sangat singkat. Ayat ke-19, kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyang. Orang yang menyaksikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jika lau ia dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Jadi kita sudah sering dengar ya bagaimana ketika kita mengasihi musuh-musuh, kita memberi makan, ya justru itu seperti apa? Seperti menimbulkan bara di atas kepalanya, ya, membuat dia malu sendiri. Ayat 23 dikatakan angin utara membawa hujan, bicaranya secara rahasia muka marah, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang benar, khawatir di hadapan orang fasik. Tidakkah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi, kembali lagi sebenarnya nanti kalau kita baca dari Amsal 25, pasal 25 sampai 29, ini berbicara ya bagaimana eh, pemerintahan itu dapat bertahan sangat lama ya. Kalau kita lihat juga bahwa kerajaan selatan ini, yang dalam hal ini ada Raja Hizkia di dalamnya, mereka bisa memerintah kerajaannya ini sampai sampai kepada berakhirnya kerajaan Israel dikalahkan oleh Babel ya, itu selama 350 tahun dan raja yang ada di situ ada sekitar 23 raja. Jadi mereka rata-rata itu berkuasa itu cukup stabil ya, sekitar 15-16 tahun. Berarti ada 3 periode tuh ya kalau zaman sekarang ya. Kita ikut pilkadanya nih. Jadi ini bicara tentang bagaimana rahasia raja itu bisa bertahan lama karena dia belajar dari hikmat Amsal. Amsal yang dituliskan oleh pendahulu kakek moyangnya yaitu Salomo. Di situ dikatakan mereka menulis kembali, mereka mencatat kembali ya Amsal yang merupakan nasihat-nasihat
bagaimana supaya pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Tapi tidak hanya untuk pemerintahan, tapi itu juga penting buat kita semua belajar bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, bagaimana kita berelasi dengan sesama secara praktis yang seperti Pak Heri bilang nggak perlu ditafsirkan banyak-banyak, ya cukup, cukup to the point kok. Kita cukup baca, kita cukup mengerti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia untuk sharing pagi hari ini. Jadi secara khusus di ayat yang pertama kita jadi diingatkan juga seperti apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu setelah Lause juga sampaikan bahwa seperti Pak Yosia tadi katakan dari Amsal pasal 25 sampai 29 eh, itu disalin oleh pegawai-pegawai Hizkia, semua petua-petua Salomo. Walaupun ya seperti Pak Yosia tadi katakan itu kan rentang waktunya cukup jauh dari Salomo sudah ke Yosia. Maaf ke Pak Hizkia kok ke Yosia jadinya. Karena Yosia juga salah satu nama raja. Nah, artinya ya seperti yang saya katakan dan saya percaya bukan cuma di negerinya Ratu Sheba, bukan di kerajaan selatan dan utara, tapi kalaupun di kerajaan-kerajaan lain yang notabene-nya di luar konteks Israel, hari ini kita ada dan kita tahu ada sastra, ada puisi, ada kata-kata bijak, kemungkinan besar itu semua bersumber dari Amsal yang ditulis Salomo. Seperti yang di kitab Satu Raja-Raja katakan sebenarnya Salomo kan lebih dari 31 pasal ini yang ditulis oleh Salomo. Jadi ya kita bersyukur walaupun cuma kebagian 31 pasal kitab Amsal ini, tapi harusnya itu sudah lebih dari cukup untuk menolong kita. Karena seperti yang Pak Yosia tadi juga katakan, kitab Amsal ini tidak perlu ditafsirkan yang rumit-rumit Bapak Ibu. Gampang dibaca, gampang dimengerti, terus gampang dipraktekkan kalau mau. Nah, itu kata kuncinya ya. Ngomong sama-sama dalam diri masing-masing. Gampang dilakukan apa yang Amsal katakan ini. Kalau mau, sabar. Nggak ada alasan orang nggak bisa sabar, Bapak Ibu. Kenapa dengan istri orang bisa sabar? Kenapa dengan anak orang bisa sabar? Kenapa dengan istri dan anak sendiri nggak bisa sabar? Nah, itu kan masalahnya bukan soal bisa nggak bisa, mau atau nggak mau. Secara khusus poin-poin ini kan diajarin. Ayo para pria, belajarlah sabar. Karena pria itu memang problem utamanya emosi, amarah. Nah, sementara para wanita, belajarlah lemah lembut dalam melakukan segala sesuatu, dalam memperkatakan segala sesuatu. Karena ayat 15 tadi menarik, dengan kesabaran orang penguasa dapat diyakinkan. Penguasa aja dapat diyakinkan. Apalagi istrimu, bapak-bapak. Yang penting bapak-bapak sabar. Hadapinya dengan sabar. Istri kadang punya, wah pendapatnya. Nah, dengan sabar diyakinkan, ditenangkan. Nah, sebaliknya, ibu-ibu, istri-istri, belajarlah punya lidah yang lemah lembut. Sekalipun suamimu keras kepala, digambarkan kan seperti tulang kan, lidah yang lembut itu bisa mematahkan tulang. Nah, pria itu kan keras kepala. Nah, kerasnya kepala itu nggak bisa diadu dengan keras, ibu-ibu. Belajarlah dengan roh yang lemah lembut, tentram, ngomong, supaya damai sejahtera. Ya, jadi ada banyak nasihat lah pagi hari ini, tapi tentunya mari belajar menguasai diri, menguasai perkataan, supaya apa yang kita alami dalam hidup kita ya damai sejahtera semata-mata. Bahkan sampai seteru saja tadi dikatakan, diajarkan, seteru saja kita beri makan kalau dia lapar, diberi minum kalau dia haus. Lama pasangan kita enggak kita berlakukan lebih daripada seteru kita. Nah, jadi mari Bapak Ibu baca lagi kitab Amsal ini, renungkan dan lakukan. Sekali lagi kata kuncinya apa yang firman Tuhan tulis itu mudah untuk dilakukan. Karena Tuhan sendiri ngomong, nggak ada perintahnya yang sulit. Nggak ada untuk lakukannya itu susah banget seperti mendaki ke langit, menyeberang lautan. Enggak.
ada di mulutmu, kata firman Tuhan. Ada di hatimu, ada di mulutmu untuk dilakukan. Jadi, ngomong dengan diri kita, iya, firman Tuhan itu mudah kok dilakukan. Yang penting aku taat. Yang penting aku mau. Mudah. Jangan tertipu lagi oleh iblis, Bapak Ibu. Kayak semalam saya ngomong di Komsel. Belum apa-apa, ay susah. Buanglah kata susah itu. Iyalah aku berusaha, aku mau. Nah, jangan belum apa-apa, ay susah tuh Pak. Ayo sabar. Ay susah itu Pak, ngadepin dia sabar Pak. Ay susah Pak, kalau nggak ngomong sama dia harus lemah lembut. Buanglah dulu kata susah. Itu penghalang terbesar untuk kita nggak taat. Sebenarnya bukan susah, karena kita nggak mau taat, itu saja Bapak Ibu. Tapi saya berdoa pagi hari ini, setiap kita menjadi pribadi yang taat. Karena apa? Pak Yosia tadi katakan, semua karena kasih. Lakukan segala sesuatu itu didasari kasih, dan bukti kasih itu adalah taat. Seperti Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, maka turutilah perintah-perintahku. Dan perintah Tuhan itu nggak ada yang berat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, dan Bapak Ibu buktikan dengan ketaatan kepada Tuhan, jadi sabar itu nggak berat, nggak susah. Lemah lembut itu gampang. Jadi come on, kasihi Tuhan dengan mentaati firman-Nya, dan mudah firman itu dilakukan. Jangan lagi ditipu oleh iblis. Yalah Pak, memang mudah diucapkan. Duh, inilah kadang manusia. Lebih suka dengar hantu daripada Tuhan. Tuhan ngomong mudah, dia ngomong mudah cuman ngomong. Tuhan itu minta kita melakukan. Dan apa yang Tuhan minta kita lakukan itu mudah. Tuhan tahu kita mampu. Masalahnya mau taat atau enggak, itu saja Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang setia sampai hari ini ikut Koramdeo. Jangan cuma sekedar dengar, tapi miliki kasih kepada Tuhan, miliki ketaatan dan komitmen terus taat, dan mulai hari itu terus ngomong, firman Tuhan itu gampang dilakukan. Buang setiap tipu daya iblis, baik kata-kata susah, baik kata-kata cuman gampang diomongin, buang tipu daya iblis itu Bapak Ibu. Semua itu mudah kalau kita mau. Kenapa kita mau? Karena kita mengasihi Tuhan. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Yosia. Mari kita tutup masuk dalam doa kesapaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang baik. Dan juga setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang di Amsal ya Bapa yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah menjadi didikan, ajaran, tuntunan, dan hikmat kami ya Tuhan. Supaya kami melakukan hal-hal baik ya Tuhan. Seperti pagi hari ini mengingatkan kami harus sabar, penguasaan diri, hidup penuh kasih ya Tuhan. Kami percaya apa yang Engkau perintahkan Tuhan itu akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Yosia yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Yosia, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Dan juga melalui Pak Yosia banyak jiwa-jiwa dimenangkan terutama di daerah Bungo ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga anaknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Yosia, istri dan juga anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, cucu kami, Tuhan juga berkati semua ya Bapa. Tuhan yang memberikan setiap keluarga kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap kami, keluarga kami terus menikmati kasih-Mu, sukacita-Mu, dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami sepakat, kami sehati, kami berdoa ya Tuhan buat Asyong Linus ya Tuhan, adik dari Ibu Ros ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati Asyong ya Tuhan. Tuhan berikan dia kesehatan, pemulihan yang terbaik ya Bapa. Biarlah Asyong Tuhan memiliki kasih yang daripada Engkau Tuhan dan juga semangat yang daripada Engkau Tuhan untuk bergairah ya Tuhan, untuk mau memulihkan tubuhnya ya Bapa.
Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan di dalam kesehatan Asyong ya Tuhan. Kami serahkan Asyong ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami sepakat, kami berdoa buat Ibu Julastri ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus berkati, Tuhan terus memberikan pemulihan demi pemulihan, kesehatan demi kesehatan, lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga kami juga terus berdoa buat Ama Alien juga ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sepakat berdoa buat Natal di Pelita ya Tuhan. Untuk ibadah raya Sabat, ibadah 1 dan 2, ibadah 3 Tuhan. Di mana Natal di Pelita ini akan diadakan pada tanggal eh, 15 Desember ini ya Tuhan. Biarlah melalui Natal ini juga Tuhan, banyak orang-orang akan lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah yang telah lahir ke dunia ini Tuhan, yang akan menyelamatkan setiap kami ya Bapa, supaya setiap kami tidak binasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga banyak jiwa-jiwa baru. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang datang Tuhan, mereka juga akan mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Natal di Pelita Community secara khususnya pada 15 Desember nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik Tuhan. Dan juga memberkati perekonomian yang lebih baik dan juga keamanan yang lebih baik ya Bapak. Berkati juga pemerintahan kami yang ada pada saat ini ya Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan juga Wali Kota ya Tuhan. Biarlah kepala-kepala pemerintahan daerah kami terus berjalan membawa setiap daerah-daerah lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan dan daerah eh, di mana kami ada terus di bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Yosia, silakan tutup dalam doa. Suaranya Pak Yosia. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak kalau boleh mengingatkan kami untuk kami terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dengan Amsal supaya kami memiliki hikmat, bukan berarti supaya kami menjadi lebih pintar, tapi memiliki hikmat daripada Tuhan, agar kami bisa memahami bagaimana kami menjalankan hidup kami, bagaimana kami boleh berelasi dengan pasangan kami, dengan keluarga kami, dengan lingkungan di tempat kami ya Bapak, supaya kemuliaan dan kemurahan Tuhan boleh dinyatakan. Kami bersyukur juga Bapak untuk di kami yang ada di Koram Deo ini, Engkau berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kami ya Bapak. Biar semua yang kami lakukan itu hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat damai sukacita, berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Nah, untuk mendahului info sebelum WA Center akan masuk, semalam kita juga dikejutkan, Pak Heri Tamba, kalau yang kenal, dapat serangan